Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk dalam bahasan bahasa dan budaya dalam persuasi. Dalam rangkaian mata kuliah komunikasi persuasif ya. Oke, kita lihat dulu ini ada beberapa kutipan mengenai bahasa ya. Dikatakan bahasa membentuk pola pikir kita dan menentukan apa yang kita pikirkan. Jika kita bicara dalam bahasa yang berbeda, kita akan memandang dunia juga berbeda. Dan bahasa itu merupakan peta budaya. Ya, bahasa menyatakan dari mana kita datang kemana dan pergi. Oke, apa sih peran bahasa di dalam pertukaran komunikasi, khususnya kita kaitkan dengan komunikasi persuasi ya. Yang pertama basic sekali bahasa membantu dalam pertukaran ya, pertukaran komunikasi. Menggunakan bahasa itu bisa terjadi setiap hari, kita menelpon, nonton TV, internet ya, buka internet, kirim WhatsApp segala macam itu pasti menggunakan bahasa. Baik untuk berbicara, menyampaikan pesan, kita baca, menulis, mendengarkan sesuatu, ya bahkan bicara dengan diri sendiri atau berpikir itu kita melakukannya dengan bahasa ya. Jadi tidak akan kita bisa berkomunikasi tanpa bahasa. Nah, di sini yang lebih dalam lagi kita bisa bertukar pikiran ya. Oleh karena itu di dalam persuasi tentu menggunakan bahasa ini kita menyatakan pendapat, kita menyampaikan suatu suatu isu gitu ya, sesuatu yang menurut kita perlu diketahui oleh orang lain. Bahkan dengan emosi kita bisa menunjukkan perasaan, menghilangkan stres, kita bisa menyampaikan ya, menceritakan suatu hal kepada orang lain untuk meringankan beban kita gitu. Menunjukkan rasa sakit, gembira, kecewa, bahagia dan sebagainya ya, bahkan terkejut sampai berdoa minta tolong sama Allah juga kita menggunakan bahasa gitu ya. Oke, jadi ini intinya bertukar komunikasi. Nah, nanti kita lihat tentu dalam komunikasi persuasi bahasa yang seperti apa yang digunakan agar persuasi kita berhasil ya. Oke, lihat dulu di sini yang kedua, jadi peran bahasa sebagai identitas. Jadi bahasa itu merupakan identitas negara, identitas bangsa, identitas etnis, bahkan yang lebih kecil lagi identitas kelompok dan identitas diri begitu ya. Karena itu akan banyak variasinya, ada dialek, ada aksen, ya penggunaan bahasa itu juga menjadi identitas gitu ya. Ini loh kalau kelompok ini bahasanya begini, kalau orang lain, suku lain itu bahasanya lain lagi ya. Nah, penggunaan bahasa ini berperan untuk mengatur jalannya eh, komunikasi dalam kelompok itu gitu. Jadi antar generasi dengan beda usia ya, bahkan beda jenis kelamin, beda tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan ya, atau dari kelompok satu kepada kelompok yang lain itu menggunakan bahasa ya. Ini contoh nih apa perbedaan perbedaan bahasa di dalam pria dan wanita ya. Ini ada yang mengatakan wanita cenderung banyak bertanya, ini satu penelitiannya, lebih banyak mendengarkan dan menggunakan kata-kata suportif. Jadi, "Iya, begini aja, enggak apa-apa, kamu bisa kok," ya seperti itu. Lebih banyak dilakukan oleh wanita. Sementara pria itu dikatakan lebih sering memotong pembicaraan, menyatakan pendapat itu lebih berani dibanding wanita, tapi bukan pendengar yang baik ya. Nggak tahu nih pada setuju apa enggak, cuman memang tergantung dari individu masing-masing ya. Ini hanya dari suatu penelitian menyatakan hasilnya seperti ini. Sampai tapi bukannya tanpa dasar ya, sampai ada yang menulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus ya, sudah pernah ada yang pernah baca buku ini ya, menarik sekali bagaimana seringkali pria dan wanita berbicara di dalam tanda kutip nggak nyambung begitu ya, apa
suka sampai jadi ya bahan bercandaan lah gitu ya. Jadi sering, bukannya tanpa upaya ya, kita kita tahu, pria begini maka kita bicaranya gimana, wanita itu begini maka kita bicaranya gimana ya. Jadi yang menjadi tugas kita atau challenge kita adalah oke, banyak perbedaan, antara, usia, jenis kelamin, beda kelompok, etnis, bangsa, agama gitu ya. Tapi lalu bagaimana nih kita menyampaikan pesan kita, agar sampai gitu ya dalam konteks persuasi dan bahkan tidak menimbulkan konflik ya, konflik antar antar kelompok gitu. Baik, yang ketiga, tentu ini penting bahasa, berperan sebagai alat persatuan ya, jadi mempertahankan, kesatuan kelompok, bangsa, agama, suku gitu ya, bahkan di dalam, catatan-catatan sejarah itu kita, pasti gunakan bahasa, kita tahu, nenek moyang kita, pendahulu kita, pendiri bangsa ini seperti apa dulunya gitu ya, itu, bisa kita pelajari tentu karena adanya bahasa ya. Nah sayangnya, persekutuan ini atau persatuan ini, Eee, memang dibentuk dari bahasa, tapi bisa juga menjadi faktor pemecah kalau identifikasi bahasa itu terlalu kuat gitu ya. Jadi bahkan dianggap, bukan dianggap, merasa, bahasa saya itu lebih tinggi dibanding bahasa kamu, kamu tuh bahasa pasar, bahasa yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi itu yang menimbulkan, ancaman perpecahan ya, karena sudah menganggap, bahasanya itu lebih tinggi, lalu bahasa orang lain itu lebih rendah, direndahkan ya, seperti itulah. Jadi ada ya beberapa kita lihat catatan sejarah, ya sampai sekarang pun, seperti itulah bisa terjadi ya. Jadi jangan sampai bahasa itu menjadi, memperuncing ya, eee perpecahan atau konflik ya. Justru kita bagaimana nih dengan perbedaan, kita gunakan bahasa sebagai, pemersatu gitu ya. Oke, jadi kita pelihara hubungan sosial ya tergantung pada bahasa. Kalau ada beda pendapat nggak apa-apa, ya sudah saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Pendapat saya begini, Anda setuju nggak? Tidak, atau iya, ya sudah gitu ya. Tidak memaksa dalam konteks persuasi, sekali lagi bukan koersif, bukan memaksa gitu ya. Kita membujuk, kalau orang lain setuju ya bagus, enggak juga ya sudah gitu ya. Bukan, konteks kita untuk memaksa, pendapat atau kehendak, kita gitu ya. Oke, jadi di sini banyak-banyaklah, bahasa itu digunakan untuk menyatakan, keintiman, keakraban ya, menghargai orang, persatuan tadi, bahkan ya persaudaraan. Yang baik-baiklah gitu ya, bahasa itu digunakan untuk yang baik-baik gitu. Oke, tujuannya ya supaya terus tercipta, pemeliharaan hubungan sosial ini yang baik ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih bahasa itu ya? Bahasa itu sejumlah simbol ya, simbol atau tanda baik, verbal maupun nonverbal ya, yang, disetujui oleh sekelompok orang, disetujui lalu digunakan, dan diberi arti ya. Jadi satu kelompok yang sama-sama menggunakan bahasa, Indonesia misalnya, menggunakan bahasa Spanyol, bahasa lain ya, atau bahkan bahasa nonverbal dengan isyarat seperti ini, dengan tanda-tanda seperti itu sudah, mengerti ya, sesama anggota kelompok itu, memberi arti yang sama terhadap, simbol-simbol atau tanda-tanda itu ya. Baik, jadi, hubungan antar simbol ini, dipilih gitu ya dan diberi arti lalu disepakati. Tapi memang berubah, kita sering, punya, atau muncul kata-kata baru ya, kalau sekarang anak-anak milenial tuh tiba-tiba ada kata-kata baru ya, yang, dulu zaman, 30 tahun yang lalu juga ada di zaman
di zaman yang sebelumnya ada kata-kata baru ya, dan itu juga bisa hilang ya, bahasa dengan kata-kata atau simbol-simbol tertentu itu juga juga bisa hilang. Jadi tergantung fenomena atau dinamika kelompok, ada bahasa yang bisa bertahan, ada bahasa di dalamnya ya, di dalamnya ada kata-kata, tanda-tanda, simbol yang mungkin juga hilang atau berubah. Dulu orang mengartikan sampai ada kasus tuh beberapa waktu yang lalu sampai ajukan ke polisi kalau nggak salah, kata anjir ya, ada yang ingat kasus itu, kata anjir itu sebagian orang mengartikan secara literally mungkin itu tidak bagus gitu ya artinya, tapi itu digunakan oleh sekelompok orang, nggak apa-apa kok, ini biasa aja, kita bahasa bahasa gaul gitu ya, bahasa yang orang kalau mendengar kata anjir juga tidak tersinggung gitu. Tapi ada sebagian orang yang menganggap itu kata-kata kasar ya, sampai sampai jadi masalah. Nah, tidak akan menjadi masalah sebuah bahasa ini ya kalau disepakati gitu. Oke, kita sepakat ya pakai kata ini bercanda aja, lu jangan tersinggung gitu. Ya, nah akan menjadi masalah kalau ada orang yang tidak sepakat dengan kata-kata itu lalu mempermasalahkannya sampai membawanya ke polisi lah gitu ya, lalu kena deh pasal-pasal hate speech, pasal-pasal pencemaran nama baik ya, pasal-pasal dan sebagainya, ITE kayak gitu-gitu. Jadi hati-hati kita menggunakan bahasa itu dalam kelompok yang memberi arti sama dengan kita. Kalau kita menggunakan satu kata pada kelompok lain yang ternyata belum sepakat mengartikan kata itu, bisa jadi konflik ya, karena apa namanya, tidak sama pemahamannya. Bukan hanya kata tapi juga body language ya, mungkin kita tolak pinggang, kita dengan simbol-simbol tertentu, ekspresi wajah atau gerak badan, gesture tertentu dengan teman-teman kita biasa gitu ya, orang tidak tersinggung. Tapi dengan gesture atau body language yang sama pada kelompok lain bisa jadi masalah gitu ya. Nah, ini basic banget apalagi kalau kita lakukan untuk komunikasi persuasi ya. Jadi nggak mungkin berhasil kalau bahasa yang kita gunakan itu tidak disepakati oleh target audiens kita. Jadi kita harus memahami bahasa yang digunakan oleh target audiens kita itu apa, simbol-simbol apa yang mereka pahami, mereka memahami simbol-simbol itu seperti apa gitu ya, baik verbal maupun nonverbal, agar persuasi kita berhasil. Nonverbal terutama diperlukan kalau komunikasi persuasi kita dalam bentuk visual ya, bisa tatap muka langsung maupun dengan video. Kita buat YouTube begitu, pasti ada visualnya, itu juga hati-hati. Visual bukan hanya ekspresi wajah, eye contact, gesture, tapi juga termasuk cara berpakaian, setting setting suasana ya di dalam video itu, yang lain-lain lah ya, bahkan sampai musik itu juga bisa menjadi simbol yang kok kayaknya nggak appeals ya, musiknya seperti ini, nggak go banget deh gitu ya. Mungkin kalau kita berikan pesan-pesan yang bersifat religi ya, Islam gitu, ya tentu lagunya ya lagu-lagu religi Islam kan gitu ya. Jadi jangan lagu lagu rock atau lagu apa gitu ya, yang nggak salah tapi nggak appeals gitu, nggak cocok, dan nanti ke persuasinya jadi kurang ya, jadi kurang berhasil. Oke, inilah pentingnya kita memahami bukan bahasa yang kita gunakan saja, tetapi bahasa yang digunakan oleh target audiens kita itu apa. Kita harus paham agar persuasi kita berhasil ya dengan baik, efektif. Oke, lebih lanjut lagi, bahasa itu banyak variasinya ya. Jadi
ternyata banyak nih ya yang harus kita perhatikan, mulai aksen, dialek, dan sebagainya ya. Jadi kita lihat di sini ada yang disebut aksen. Aksen itu variasi dalam lafal ya, dalam pengucapan. Sama-sama bahasa Inggris, tapi kalau orang British ya, orang Singapura itu bisa berbeda sekali. Kita bisa bisa kenali, bahkan mungkin orang India ya, bahasa Inggris yang diucapkan oleh eh, kelompok tertentu, bangsa tertentu itu bisa berbeda ya. Karena apa? Ya karena perbedaan geografis, historis gitu ya. Jadi memang berbeda. Kalau yang sering mendengar itu bisa membedakan ya, orang British English atau Japanese English, orang Jawa ngomong bahasa Inggris ya, medok jadinya. Oke, jadi apa? Bisa berbeda, bahkan perbedaan aksen ini juga kadang dianggap sebagai ciri ya, ciri perilaku, ciri intelektual. Orang kalau pinter, orang kalau intelek tuh ngomongnya begini loh, aksennya tuh gini. Sampai ada tuh ungkapan bahasa anak Jakarta Selatan. Nah, ya kayak gitu kan yang campur-campur bahasa Inggris gitu ya. Boleh aja sih dalam bahasa apa yang non formal ya, konteks-konteks non formal kita gunakan it's okay. Cuman kalau dalam bahasa tulis, dalam bahasa resmi ya harus harus dilihat lah ya rambu-rambunya gitu. Oke, itu yang disebut aksen. Gimana di dalam konteks persuasi? Ya bisa saja kita kalau buat YouTube target audiens saya udah jelas kok, anak-anak seusia saya gitu ya, yang tingkat pendidikannya juga sama, mahasiswa di Jakarta Selatan misalnya gitu. Ya beginilah cara cara ngomong kita gitu ya. Bahkan pilihan katanya bukan aksen, tapi pilihan kata kayak saya, aku, gue gitu ya. Saya, aku, gue itu beda banget gitu. Jadi sampai orang kalau ngomong gue tuh nggak enak kalau pada orang lain dari eh, apa daerah lain gitu ya, dari daerah Manado, mana apa Aceh atau apa gitu, terus ngomong gue tuh nggak enak ya, karena gue tuh biasa di Jakarta saja gitu ya. Jadi gunakan saya. Saya kok nggak pas ya dalam bicara dengan teman-teman, ya sudah aku misalnya ya. Jadi itu satu satu arti ya sebetulnya, tapi pilihannya bisa macam-macam. Kayak gitulah ya. Jadi dalam komunikasi persuasi kita tidak harus menggunakan bahasa baku, kaku yang kita gunakan justru nggak appeal gitu ya. Silakan gunakan pilihan kata juga dengan aksen logat yang pas dengan terutama dengan target audiens kita ya. Ya kalau kita mau punya target audiens anak-anak Singapura gitu misalnya ya, mungkin mahasiswa Indonesia yang belajar di Singapura gitu, ya bisa saja kita gunakan Singlish gitu ya. Jadi supaya mereka, iya ini gue banget nih gitu ya. Oke, itu soal aksen. Yang kedua dialek. Dialek itu perbedaan kosakata ya. Seperti tadi ya, jadi ada tata bahasa bahkan tanda baca ya. Ini contoh aja, di Cina itu ada dialek Kanton, Mandarin, Hakka gitu ya. Ini apa bahkan dianggap sebagai, ya itu sih bukan bukan dialek saja, tapi itu memang udah bahasa yang beda gitu ya, tapi turunan lah gitu ya. Jadi ini tadi ya perbedaan kosakata, saya, kamu, apa tadi? Saya, aku, gue gitu ya, atau yang lain-lain lah itu. Jadi pilihannya itu apa namanya bisa berbeda-beda ya. Oke, kemudian ada yang disebut argot. Argot itu kosakata khusus ya yang asing bagi kelompok lain, tidak tidak dimengerti, bukan soal biasa atau tidak, tapi memang tidak dimengerti gitu ya, tidak digunakan oleh kelompok lain, bahkan oleh kelompok tertentu itu dipakai untuk mengaburkan makna sebenarnya. Supaya orang lain nggak tahu gitu ya, dan juga kadang digunakan sebagai identitas ya. Nah ini disebut jargon. Mungkin ada beberapa kaum gay ya itu menggunakan argot atau kosakata tertentu. Dulu di Jakarta tuh ada Prokem ya, kalau tahu.
Itu bisa dilihat lah di literatur ya, namanya bahasa prokem. Sekarang udah nggak begitu banyak dipakai. Nah itu digunakan di kelompok-kelompok tertentu yang kelompok lain tidak mengerti, eh, bisa digunakan untuk menyembunyikan ya, menyembunyikan makna tertentu. Atau mungkin di angkatan ya, angkatan bersenjata di TNI gitu ya, polisi gitu, mungkin saya pikir ada nih kata-kata khusus yang hanya dimengerti oleh mereka gitu ya, anggota-anggota mereka gitu. Baik, kemudian ada slang, ini istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal tadi ya, jadi anjir gitu ya, itu. Gimana intonasinya ya. Mungkin yang lain-lain juga kan ada yang biasa lah gitu udah dianggap apa nggak tersinggung gitu ya. Tapi makanya hati-hati kalau digunakan kepada kelompok lain ya. Ini juga bisa sebagai identitas sosial, bisa berdasarkan daerah, subculture ya, yang lain slang ini munculnya bisa macam-macam ya. Oke, nah di dalam konteks komunikasi pemasaran kita kenal adanya branding ya. Kenapa satu produk itu dikasih nama? Kenapa dikasih nama HP? Kenapa dikasih nama Toyota ya dan sebagainya? Itu kan supaya disepakati. Susah kan kalau kita buat mobil terus nggak dikasih nama, nggak dikasih brand. Pokoknya mobil saya, buatan saya itu yang begini, begini, begitu, begini, begini kan susah ngejelasinnya. Ya. Makanya semua itu dalam satu paket disebut dengan satu nama gitu ya. Toyota atau Apple atau LG atau AirAsia atau Universitas Al-Azhar Indonesia ya, itu kan branding ya, brand. Jadi nama gitu ya. Nah, bukan hanya nama tapi juga ada simbol atau logo, ada slogan dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan kepada audiens kita, semoga mereka memahaminya, menerima, memahaminya gitu ya, dan sepakat. Oh, pokoknya kalau ini contoh McD ya. Pokoknya kalau ada lengkung kuning itu McD gitu ya. Jadi udah sepakat, nggak boleh yang lain, bahkan sampai ada undang-undang hak cipta ya. Kemudian sus-nya naik itu nggak perlu pakai tulisan macam-macam, ada tanda sus gitu ya, yang seperti dianalogikan seperti orang berlari itu angin lewat gitu ya. Itu orang udah sepakat ini pokoknya Nike ya. Begitu pula dengan yang lain, Starbucks, Mercedes yang dengan logonya yang simple ya, semua orang tahu itu logo Mercedes. Dengan cepat dikenal di seluruh dunia, tidak peduli bahasa yang digunakan. Semua orang tahu ya, semua orang sepakat itu. Nah, inilah di dalam marketing communication bagaimana kita bisa menancapkan di benak audiens kita, di benak konsumen kita, ini loh logo kita, ini loh brand kita gitu ya. Jadi mereka sepakat sampai ke arti-artinya, sampai ke reputasinya, sampai ke image-nya dan sebagainya itu kita sampaikan ya, kita komunikasikan. Oke, baik, lanjut ini ada simbiosis ya, hubungan antara bahasa dan budaya. Jadi sudah jelas tadi kita bilang budaya manusia nggak akan berkembang tanpa ada bahasa secara turun-temurun, secara antar kelompok itu disampaikan melalui bahasa, dibutuhkan untuk berbagi nilai, berbagi percayaan, bahkan berbagi perilaku. Ini konteks persuasi kalau sampai tujuan kita mengubah perilaku orang ya, disinilah peran bahasa. Jadi dengan bahasa budaya itu digunakan untuk mengatur orang lain ya, mengatur pribadi lain yang berbeda-beda, bisa saja dalam satu kelompok tapi belum sepakat gitu ya. Jadi kita lakukan melakukan komunikasi persuasi kepada anggota kelompok kita. Seperti kalian kalau Anda mahasiswa baru di universitas kan ada pengenalan apa tuh istilahnya, pengenalan kampus baru apa kayak gitu ya. Nah, itu kan menyampaikan ini loh nilai-nilai di universitas kita ya. Supaya apa ya, supaya nilai-nilai itu terbangun, disepakati ya dan sama gitu. Jadi nggak akan ada, diharapkan tidak ada salah paham, perselisihan, perbedaan dan sebagainya ya.
Oke, nah sebaliknya budaya juga membentuk bahasa. Jadi dari perilaku orang-orang itu membentuk suatu suatu bahasa baru atau kata-kata baru ya. Misalnya kalau ada padi, padi, beras, nasi, bubur, lontong, rengginang, nah itu kan ya. Itu sama-sama bentuknya mirip ya. Jadi kalau baru ditanam itu padi, udah dipanen jadi beras, dimasak jadi nasi, agak banyakan air jadi bubur, dibungkus daun jadi lontong, dikeringin jadi rengginang kan gitu ya. Nah itu yang bikin siapa? Yang bikin orang dengan budayanya gitu ya. Terciptalah bahasa-bahasa, berkembang bahasa dengan terciptanya kata-kata baru. Ada bahasa yang lalu mati ya karena memang tidak berkembang, orang-orang di dalam budaya itu tidak tidak menggiatkan gitu ya pertumbuhannya bahasa, bisa jadi mati gitu, berkurang lah ya. Nah, kita aja bahasa Indonesia kalau dibanding bahasa Inggris itu jauh. Bahasa Inggris itu bisa sampai puluhan ribu atau saya lupa angkanya ya, dalam 1 tahun itu, banyak sekali kata bahasa Inggris yang muncul. Totalnya di kamus bahasa Inggris itu juga luar biasa. Dibanding bahasa Indonesia itu, eee, pertumbuhan kata barunya tidak banyak ya, sementara kata-kata lama itu ada yang mati, yang tidak maksudnya mati itu tidak tidak banyak digunakan lagi gitu ya. Kayak anak saya aja, tiba-tiba nanya, "Bu, handai tolan itu apa?" Gitu. Jadi saya nggak ngerti, "Apa itu handai tolan?" Gitu. "Oh ya temennya sanak saudara." Ya jadi seperti itu. Jadi atau gundah gulana gitu ya, masih masih dipakai nggak? Itu kata-kata yang dari kecil saya, banyak banyak gunakan gitu ya, tapi di anak-anak milenial sekarang itu mungkin, jarang lah dipakai ya. Nah itu yang membentuk bahasa ya. Jadi banyak kata-kata baru muncul tapi juga kalau nggak dipakai ya akhirnya hilang ya. Oke, apa sih hubungannya sama persuasi? Ya itu tadi sekali lagi, kita kenali bahasa mungkin ada bahasa baru nih, kata-kata baru yang digunakan ya oleh kelompok tertentu ya kita pakai. Jadi supaya appeals banget gitu ya, supaya supaya ini gue banget nih bahasanya gitu ya. Itu akan meningkatkan, efektivitas, persuasi kita. Oke, bahasa dan konteks tentu, dikaitkan ya. Jadi dalam suatu percakapan itu, pendengar harus mengartikannya sesuai konteks. Jadi tidak tidak tersinggung, tidak salah paham, tidak misleading gitu ya. Ini apa maksudnya? Ya dilihat dong konteksnya gitu ya. Jadi konteksnya saya ngomong ini dalam dalam konteks apa? Bisa saja satu kata digunakan dalam konteks tertentu berbeda dibanding konteks yang lain gitu ya. Ini juga disesuaikan dengan posisi, atasan, bawahan, struktur organisasi kita lihat ya, usia, bicara dengan anak buah, bicara dengan, anak ya atau dengan adik itu, berbeda gitu ya. Jadi, kalau di bahasa Jawa saja itu luar biasa. Saya juga suka, aduh ini maksudnya sama, tapi kalau ngomong sama orang yang lebih tua itu harus beda. Kalau ngomong sama sesama umur itu begini, kalau sama orang yang di bawah itu beda lagi. Jadi pilihan katanya itu beda gitu ya. Salah-salah itu bisa 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 urusannya panjang gitu ya. Jadi, mmm, apa harus hati-hati gitu ya, memilih kata. Waktu kecil saya juga masih suka salah tuh kalau ngomong bahasa Jawa sama eyang saya, eee, "Eyang sudah atus," gitu ya kalau bahasa Jawa mandi, "sudah atus," nggak boleh, nggak sopan, kasar itu kalau sama eyang ngomongnya sudah siram gitu ya, bahasa Jawa mandi itu kalau untuk orang yang lebih tua, pakai kata siram. Kalau, dengan sesama atus atau ke bawah juga atus gitu ya, beda gitu. Jadi kita nggak boleh salah memilih, memilih kata. Aduh susah amat gitu ya. Tapi ya karena sudah akhirnya terbiasa ya akhirnya tahu, oh ini pilihan katanya harus seperti ini. Oke, itu kemudian, gelar, sapaan, last name, nickname itu juga ya masih digunakan di negara barat pun menyebut orang untuk menghormati pasti menyebutnya Mister Bush ya, Mister George atau apa, dengan last name ya. Kemudian,
Kalau untuk yang lebih non formal itu nickname. Di Bali ini juga ya sampai ada nama-nama itu sesuai kasta, sesuai urutan anak. Nomor satu apa namanya apa gitu ya. Made apa catur apa gitu ya itu sampai menunjukkan urutan anaknya ya. Nama yang pakai I Gusti Ketut apa gitu ya, Ida Bagus apa gitu itu kan menunjukkan kastanya ya. Oke, ini variasi saja bagaimana jelimet rumit, tapi kalau kita mau efektif ya komunikasi kita harus pelajari gitu. Saya mau buat komunikasi persuasi, mau mempersuasi orang Bali, hati-hati harus kenal dulu budaya mereka seperti apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya, sampai bahkan misalnya menyangkut kepercayaan orang orang Islam itu memakan daging babi haram, makan daging sapi nggak apa-apa. Kalau orang Hindu justru tidak boleh makan daging sapi, kan gitu ya. Nah, kalau kita lagi mau persuasi apa gitu ya, misalnya yang ada kaitannya dengan makanan, ya hati-hati. Nanti kita sajikan satu visual atau gambaran ini daging sapi di sate atau apa gitu ya. Wah, itu bisa panjang urusannya gitu. Jadi itu baru dari sisi kebiasaan ya. Ini kita maksudkan dalam bahasanya, dalam ucapannya, kata-katanya gitu ya. Akan banyaklah yang perlu kita hati-hati ya. Oke, baik. Nah, bahasa dan komunikasi ini ada perannya lebih lebih detail lagi ya, sebagai interaksi interpersonal ya. Jadi pertimbangan untuk mengurangi salah komunikasinya itu banyak ya, yang tadi mungkin beberapa sudah saya sampaikan ya. Jadi harus waspada, hati-hati gitu, baik menerima informasi baru dari orang lain maupun menyampaikannya ya. Orang lain mungkin tidak setuju ya dengan pendapat kita gitu, nggak apa-apa, tapi harus hati-hati ya. Jadi kita tidak memaksa dan jangan sampai menyinggung. Kalaupun mereka nggak tersinggung, tapi nggak nyampe pesan kita ya. Bahkan kalau kita buat iklan layanan masyarakat atau apapun dalam konteks PR ya nggak akan terbujuk, nggak akan terpersuasi gitu. Udah syukur dia nggak tersinggung ya, beda pendapat iya gitu ya, akhirnya nggak nyampe persuasi kita. Kemudian kecepatan bicara ini juga ada di beberapa kelompok itu, mungkin usia, mungkin cukup tertentu ya, itu yang speednya juga harus kita kita sesuaikan. Kira-kira nangkep nggak ya orang kalau speednya seperti ini? Kalau terlalu lambat dianggap jadi membosankan. Aduh, lelet, lambat banget ngomongnya, gemes gitu ya. Tapi kalau kecepatan di kelompok tertentu, aduh cepet banget sih ini nggak ngerti ngomong apa gitu ya. Jadi hanya seperti itu juga akan berpengaruh di dalam keefektivitasan persuasi kita ya. Kosakata tadi sekali lagi ya, jadi pilih yang tepat, apa nih kira-kira yang kita pakai ya. Ukurannya sekali lagi tergantung dari siapa target audiens kita ya. Perhatikan umpan balik nonverbal, kalau kita persuasinya tatap muka langsung enak, cepet langsung dapat respon. Umpan balik ya, nggak ngerti orang langsung nanya atau berkerut dahinya gitu ya, atau menunjukkan wajah bengong gitu, nggak ngerti ya, ini apa nih. Jadi responnya atau umpan baliknya bukan saja verbal tapi non verbal harus kita perhatikan. Kita udah ngomong panjang bla 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 gitu ya, orang bukannya boro-boro terpersuasi, nggak ngerti gitu. Nah, kalau di tatap muka kita bisa cepat langsung tangkap gitu ya, kita bicara orang nggak ngerti, kita bisa jelaskan lagi dengan lebih detail atau menggunakan kata-kata lain. Tapi kalau di komunikasi non tatap muka bisa pakai media ya, bisa ini kayak Zoom begini, pakai YouTube begini kan. Saya nggak tahu deh kalian ngerti apa enggak ya, makanya saya selalu tanya, ada pertanyaan gitu ya. Oke lah. Kemudian terakhir pastikan lawan bicara mengerti pesan kita itu tadi ya. Bagaimana? Jadi sudah bisa dipahami apa sudah mengerti ya, bisa di ini. Itu baru soal pemahaman, belum soal mereka setuju atau tidak, mereka mau lakukan atau tidak, apa yang kita persuasikan gitu ya. Oke, yang kedua ada soal
interpretasi atau interpreter gitu ya dengan translation. Ini agak berbeda. Kalau kita gunakan bahasa tertentu kepada orang lain, harus gitu ya. Misalnya gini, kita bicara sama orang Jepang gitu. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, kita nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Jepang. Bingung kan? Jadi gimana? Bahasa Tarsan aja. Jadi ya udah terpaksa saya bicara bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris misalnya. Lalu kan harus ada interpreter, harus ada penterjemah gitu ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Interpreter itu gunakan bahasa yang diucapkan gitu ya, atau bahasa simbol. Bisa jadi tidak perlu kata per kata gitu diterjemahkan gitu ya, namanya interpreter itu ya sudah, ini ada interpreter terus dia ngomong lagi ke orang Jepang, ini loh maksudnya bla 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 gitu ya. Nah, kalau penterjemah itu apa, word by word gitu, biasanya digunakan untuk kebutuhan tertulis ya. Kita menerjemahkan buku, kita menerjemahkan surat misalnya, itu word by word, kata per kata diterjemahkan dan ditulis itu biasanya ya. Kalau cuman diucapkan lagi, diucapkan ulang gitu ya, jadi si interpreter ini ngerti bahasa Indonesia dan ngerti bahasa Jepang gitu. Jadi dia menyampaikannya lagi ke orang Jepang dengan bahasa Jepang gitu, tapi nggak word by word gitu ya. Akan sulit, nggak keburu, nanti mungkin dia juga lupa tadi ngomong apa ibu gitu ya. Jadi itu interpreter gitu. Ini perbedaan aja. Oke, dan yang ketiga ada fenomena kalau di kita tuh ada pernikahan antar budaya ya, ini juga juga cukup unik. Bahasa ketiga atau bahasa salah satu gitu ya. Nah, ini bisa mempengaruhi identitas. Jadi misalnya orang Jepang menikah dengan orang Indonesia tadi ya, identitasnya bisa bisa berubah, beralih karena kalau dengan bahasa ya. Jadi dia banyak sekali menggunakan bahasa Indonesia, ya dia akan beralih. Itu kayak fenomena londo kampung tau ya, yang di Surabaya apa di Malang tuh, orang orang Australia yang nikah dengan orang eh, Jawa gitu ya, terus dia dari kecil di sini, eh, orang tuanya, nggak saya, orang tuanya pindah dari Sydney ke Surabaya, lalu pun dia dari kecil di sini nikah dengan orang Indonesia dan gitulah. Jadi dia tuh malah lebih pinter bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya juga agak kurang ya. Buat YouTube banyak tuh lucu kalau mau lihat Lonto Kampung. Jadi identitasnya jadi nggak jelas kan. Dia sebenarnya warga negara apa ya. Warga negaranya kalau nggak salah masih Australia, tapi dia ngomongnya lebih lancar bahasa bahasa Jawa gitu ya. Bisa mempengaruhi juga hubungan kekuasaan dengan apa namanya, penggunaan bahasa ini ya. Tentu yang bahasa yang orang yang menggunakan bahasanya sendiri bisa lebih berkuasa dalam tanda kutip ya, bisa lebih banyak ngelit, lebih banyak mempersuasi tadi, lebih banyak membujuk, lebih banyak ya, namanya bahasanya yang dipakai bahasa dia gitu ya, yang lainnya kan jadi agak terbatas gitu. Oke, ya tentu bahasa dan budaya ini diajarkan ke anak-anak mereka. Apakah dua bahasa, dua budaya. Jadi coba bayangkan kalau seorang keluarga ayah ibu mau mempersuasi anaknya ya, dia pakai bahasa apa gitu. Si ibunya Jepang, bapaknya Indonesia, terus mau menyampaikan nilai-nilai gitu ya, mesti mempersuasi anaknya pakai bahasa apa. Itu harus diatur tuh kalau ada yang pernikahan antar bangsa itu, karena bisa jadi nggak nyampe, bisa jadi lemah persuasinya gitu ya, dan bisa jadi lebih kuat kalau memang ada strategi. Wah, strategi. Ya, pokoknya disiapkan lah ini gimana dalam keluarga ini gitu ya. Oke, baik. Itu saja materi kita kali ini tentang bahasa dan budaya di dalam konteks komunikasi persuasi. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan difahami dengan mudah. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.